اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العظيم الذي كل حرف كتب ويكتب أبد الآمين ودار الداخلين رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Dari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pengasih penyayang memberikan rahmat, taufik, hidayah, maghfirah dan rahmah kepada kita dan kepada keluarga kita semua. Amin. Allahumma amin. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan tadi, yaitu Allah menciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepadanya. Yang menghasilkan ibadat itu akan hakikat, yaitu ma'rifat. Ibadah kepada Allah artinya syariat. Tujuannya adalah untuk mencapai ma'rifat. Ibadah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang menimbulkan akan ilmu hakikat, yaitu ilmu laduni. Di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa mengamalkan syariat, niscaya Allah berikan akan dia ilmu hakikat. Jadi menurut penjelasan Al-Quran dan hadis yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu untuk mencapai ilmu hakikat hanya satu jalan, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Adapun orang-orang yang mengaku dirinya mendapat ilmu hakikat tetapi ibadahnya tidak terlihat, maka itu adalah menyalahi dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Itu adalah termasuk orang yang memusuhi ulama. Kalau orang memusuhi ulama, maka orang itu termasuk golongan yang 72 yang cagar masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sekeluargaan diselamatkan Allah daripada katulahan dengan ulama-ulama. Sekali lagi kita mohon kepada Allah di majelis ini, semoga Allah menyelamatkan kita sekeluarga daripada katulahan dengan ulama-ulama. Luhumul ulama sumumun qatilah wa adatullah limuntaqisihim ma'lumah. Bermula darah daging ulama, badannya ulama itu seperti racun yang membunuh iman. Maka menjadi adat bagi Allah Ta'ala, bagi orang yang memusuhi ulama itu katulahan. Katulahan yang paling hebat yaitu matinya pada beriman, lalu siksa dikubur terus-terusan dan sampai di akhirat pun demikian. Dan orang yang menjauhkan diri daripada ulama, sudah kita sama-sama mendengarnya hadis Rasulullah SAW. Golongan yang menjauhkan diri dari ulama ada. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirrun minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullah bitalati baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wa thaniyah yusallitullahu alaihim sultanan zaliman wa thalitha yakhrujun min dunya bighairi iman atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini Nasaihul Ibad, coba buka di sana.
di masalah sulasi 333. Nasoihul ibad itu ada kitab hadisnya di situ. Lagi akan terjadi satu masa atas umatku yang mana umatku itu berjauh dari ulama-ulama. Kada mau berparak lawan ulama. Ada nang karena ketakutan, ada nang takut karena itu karena ini. Nang jelasnya inya itu berjauh daripada ulama. Siapa yang menjauhi diri daripada ulama, orang itu diberikan Allah bala 3. Pertama, usahanya walau meningkat tapi tidak ada berkat. Duitnya banyak tapi kada berkat. Arti berkat itu digunakan gasan ibadat. Jadi kalau hendak menukar Quran, menukar dalail, menukar kitab, menukar tasbih, menukar pakaian untuk ibadah, itu koler mengalurkan duitnya. Tapi kalau untuk menukar keperluan untuk keduniaan, handphone kah, TV kah, apakah, kada sayang-sayang. Kalau mengeluarkan duit untuk keduniaan kada sayang-sayang, tapi kalau untuk akhirat apik. Itu diantara tanda-tandanya kada berberkat ngarannya duitnya yang banyak itu. Jadi kada berberkat di sini. Akibat ketulahan yaitu menjauh daripada orang alim. Kula warganya tah kabilanya berjauh iya tuh kada berberkat kena usahanya. Nomor 2, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah Ta'ala menjadikan sultan yang zalim, pemerintahan kena zalim. Ini hasil daripada orang-orang masyarakat nang kada mau berparak lawan ulama. Allah menjadikan pemerintahnya zalim. Korupsi itu kan termasuk zalim juga, mengambil hak rakyat. Jadi kena mulai di bawah sampai di atas itu korupsi berada. Sasar setahun sasar meningkat korupsinya. Lalu rakyat bertambah sakit. Nah ini akibat orang-orang yang berjauh dari orang alim. Berjauh benar aja sudah. Usaha kada berberkat. Pemerintah jadinya menyakiti rakyat. Nomor 3 kehabisan. Mereka itu akan meninggalkan dunia ini tidak membawa iman. Apalagi orang memusuhi lawan ulama, ingin berjauh aja daripada ulama-ulama. Sudah kayak itu, apalagi ulama dijadikannya musuh. Apabila dudukan berdua bertiga, gawiannya menyambati lawan ulama. Apabila baca jalanan lawan kawan sebuah motor, dua motor, singgah di mana-mana tempat nang dikuya menyambati ulama. Apang ulamanya itu je bujur juga gitu jadi sambati ya. Nangaran menyambai itu memang bujur juga, lamunnya kada bujur tuh ngarannya memitnah. Jadi kita semuanya ini hati-hati kalau mendengar ada orang di waktu kita duduk-dudukan menyambati lawan si A si B, kada usah umpat dengan orang itu orang kegilaan kita, orang ketulahan. Lihat aja usahanya itu kada berberkat. Setahun duitnya habis. Dan pemerintahan berubah. Asalnya pina khusyuk, pina khudu pemerintahan sekalinya sesel benakal. Lalu orangnya kena mati kada membaca 2 kalimat syahadat. Mati kada beriman. Kalau Nabi sudah mengatakan akan terjadi orang-orang yang memusuhi ulama itu di akhir zaman, maka sudah terjadi, yaitu golongan nang bukan ahlus sunnah wal jamaah, nang dimusuhinya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi 72 nang memusuhi, nang dimusuhi hanya 1 golongan. Luar biasa. Cuma Allah memberikan bala 3. Usaha kada berberkat, pemerintahan zalim, mati kada beriman. Kurang nama musuhi ulama. Itu ketulahannya itu.
Jadi kita jagalah kita dan bini kita dan anak buah kita, minantu kita dijaga. Jangan termasuk golongan yang memusuhi orang-orang alim, apalagi menyambat-nyambati orang alim. Apa ngesidin juga salah aja lah. Kesalahan orang alim itu dibebankan kepada dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wazira ukhra. Laha a'mal laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kita jangan menggaduhi dosa orang, dosa kita banyak aja. Jangan menggaduhi utang orang, utang sorong banyak aja. Yang penting utang sorong bayari. Jangan menggaduhi utang orang, utang sorong pada tergaduhi, rugi. Emangnya ulama itu nabi lain, emangnya ulama itu malaikat lain. Kalau lain daripada rasul, lain daripada malaikat, tentu ada kesalahan. Nang menyambat-nyambati itu bang, nang memusuhi itu bang, rasul kayaknya, malaikat kah, manusia juga, berarti sama aja, tidak ada kesalahan juga. Cuma lain macamnya, nang ini kesalahannya ini, nang ini kesalahannya ini. Tetapi biasanya ulama kadang menyambati lawan orang. Ada orang-orang ini menyambati, memusuhi lawan ulama, ini bedanya.